Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fabrianti dengan NIM C1C024151 akan mempresentasikan laporan keuangan fiskal badan. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembentulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh WP atau wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku, sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Tujuan koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak, sebab beban pajak sebelum disetorkan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu, dan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Jadi, tujuan koreksi fiskal itu ada tiga, yaitu pengecekan draft pajak, alat untuk memenuhi draft laporan, dan meminimalisir salah hitung pajak. Nah, jenis koreksi fiskal menurut Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Ada beberapa penyebab yang membuat koreksi fiskal negatif menjadi. Pertama, hal ini bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Selain itu, koreksi fiskal juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, tetapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain. Contoh jenis koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham. Nah, untuk koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan, jadi berlawanan ya. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk WP. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada contoh koreksi fiskal itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perbedaan beda tetap dan perbedaan beda waktu. Perbedaan beda tetap yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Nah, dalam hal biaya contohnya itu biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Nah, contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap contohnya itu sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Sedangkan perbedaan beda waktu yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya koreksi fiskal perbedaan beda waktu itu contohnya biaya sewa, biaya penyusutan. Nah, contoh penghasilan koreksi perbedaan beda waktu itu contohnya pendapatan lebih selisih kur. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, secara komersial, dividen yang wajib diterima WP badan merupakan penghasilan. Namun, pada ketentuan pajak, dividen tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan penghasilan yang akan menjadi dasar perhitungan pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik rekonsiliasi fiskal. Ada 4. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat atau yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Nah, untuk lebih paham, di sini ada contoh untuk yang nomor satu ya. Nomor satunya itu misalnya PT Maju Jaya pada tahun 2024 menerima penghasilan berupa bunga deposito. Menurut akuntansi komersial atau SAK, bunga deposito dicatat sebagai penghasilan lain-lain sebesar 5 juta dan dimasukkan dalam perhitungan laba bersih sebelum pajak. Menurut ketentuan fiskal atau pajak, bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Artinya penghasilan ini sudah selesai dipotong pajaknya dan tidak boleh dihitung lagi sebagai objek pajak penghasilan badan. Nah, untuk saat ini diketahui data laporan keuangan awal laba bersih sebelum pajak atau akuntansi komersialnya adalah 500 juta. Jadi, rekonsiliasi fiskalnya kan 500 juta. Kita kurangin sama 5 juta. Karena penghasilan bunga deposito sebesar 5 juta adalah PPh final atau bukan objek pajak PPh badan, maka jumlah tersebut harus dikeluarkan dari laba komersial. Jadi, koreksi ini disebut koreksi fiskal negatif karena ia mengurangi laba akuntansi, laba yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan badan atau laba fiskal menjadi 495 juta. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.